Halo guys, kali ini gue mau sedikit sharing mengenai 9 impian gue di tahun 2020. Jadi awalnya gue di tahun 2016 yang lalu gue menemukan sebuah buku karena gue udah kayak stuck banget di kehidupan karir gue gitu kan ya. Jadi di tahun 2016 yang lalu itu gue bekerja di PT Alfa Arta Andaya, yaitu distributor untuk produk MSI. Cabangnya adalah di Surabaya seperti itu. Dan gue kerja di situ kayak udah nggak bisa mengembangkan karir lebih lanjut gitu kan ya. Akhirnya gue udah mulai stuck, gue bosen. Terus ya udah, gue mencoba untuk menenangkan diri dengan belajar motivasi, belajar healing, atau juga pokoknya belajar apapun tentang memanajemen emosi dan psikologis. Akhirnya gue menemukan satu buah buku yang berjudul The Secret. Dan waktu itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Setelah itu gue pelajari secara detail banget, gue ulang-ulang, gue serap dan segala macem, lalu gue praktekin. Dan karena gue rasa karir gue udah start di MSI gitu kan ya, di Alfa Arta Andaya, gue pengen banget bisa mengembangkan karir lebih jauh lagi. Akhirnya di tahun 2016 juga, kalau nggak salah waktu itu di bulan Mei, gue mendapat tawaran dari AMD Indonesia untuk bergabung. Dan waktu itu bulan Juni merupakan lebaran, yang artinya biasa kan, setiap lebaran kita akan mendapatkan uang THR. Tetapi gue nggak mau hanya karena uang THR tersebut, planning gue untuk segera lulus dari PT Alfa Arta Andaya itu terganggu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk mengambil keputusan keluar walaupun harus merelakan uang pesangon atau juga THR tersebut itu hilang seperti itu. Oke, dan akhirnya di tahun 2016 itu di pertengahan, mulai di bulan Juni, gue sudah bekerja di AMD Indonesia. Dan waktu itu gue memegang wilayah Jawa Timur aja, Surabaya, Malang lebih tepatnya. Dan karir gue udah mulai mengalami perubahan gitu kan ya, karena waktu itu gue masih inget banget strategi atau juga ilmu yang gue dapat dari buku The Secret itu benar-benar gue praktekkan, yaitu dimana ilmunya dari buku The Secret ini adalah alam semesta ini akan mengabulkan segala permintaanmu. Ada gaya tarik-menarik antara alam pikiran kita dan juga alam semesta ini. Gue masih inget banget kalau seumpama di tahun 2016 itu gue selalu memikirkan gue bisa keliling Indonesia dengan dibiayai gitu kan. Dan waktu itu event pertama kali di Surabaya, gue dikasih kepercayaan gitu kan untuk nge-MC di event launching Radeon RX 400 series gitu kan. Dan di situ acaranya pecah gitu. Akhirnya mulai dari situ gue dipercaya untuk trip ke berbagai kota di Indonesia untuk launching Radeon 400 series, 500 series, dan juga Ryzen series. Akhirnya selama tahun 2016 dan juga tahun 2017 itu gue udah bisa keliling Indonesia. Dan gue mulai percaya bahwa benar yang dikatakan buku The Secret, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu akan benar-benar dikabulkan oleh alam semesta kita. Akhirnya di tahun 2017 gue pengen banget memulai vlog karena gue udah trip kemana-mana tetapi tidak ada dokumentasi gitu kan ya. Dan akhirnya gue memakai Samsung berapa ya? Samsung S6 untuk memulai konten YouTube. Dan waktu itu mulai di bulan November 2017.
Dan mulai di situ gue sudah kayak, wah ini kayaknya gue mendapatkan ilmu baru atau juga kesenangan baru di dunia vlogging. Karena waktu gue masih di PT Alfa Arta Andaya, gue juga berkecimpung dalam dunia entertain, yaitu sebagai penyiar radio dan juga nge-MC. Beberapa project nge-MC itu gue ambil kalau seumpama di hari Minggu atau juga di malam hari. Terus juga setelah 2017 berlangsung, masuk di tahun 2018, betul. Masuk di tahun 2018, gue merasa bahwa kamera gue itu kayaknya kurang nih, audionya kurang bagus, terus juga dari sisi gambarnya kurang bagus. Gue pengen banget upgrade, yaitu Canon G7X Mark II. Waktu itu gue pengen banget dengan kamera itu, dan akhirnya gue mulai memikirkannya terus menerus, dan gue selalu menceritakan bahwa Canon G7X Mark II itu adalah kamera terbaik, dan itu adalah kamera yang gue inginkan kepada orang-orang di sekitar gue. Dan waktu itu gue masih ingat, gue lagi trip ke Medan. Gue cerita bahwa Canon G7X Mark II itu adalah kamera yang bagus, compact, dari segi audio, videonya bagus, pokoknya perfect kamera gitu kan ya. Dan gak disangka-sangka setelah pulang dari Medan, gue ditransfer oleh bos untuk membeli Canon G7X Mark II seperti itu. Jadi gue merasa bahwa keinginan-keinginan gue ternyata benar-benar dikabulkan oleh alam semesta kita. Akhirnya gue memberanikan diri untuk meminta yang lebih. Maruk banget gitu kan ya jadi manusia. Gue waktu itu di tahun 2018 meminta, karena keliling Indonesia udah sering banget, akhirnya gue meminta dan menargetkan diri untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Alhasil di tahun 2018 juga, gue lupa bulannya, waktu itu kalau nggak salah di bulan Juni, Juli, atau Agustus, gue lupa gitu kan ya. Videonya ada di YouTube ini juga. Di situ gue mendapatkan kesempatan bonus untuk trip ke Bangkok. Arigato. Dan setelah itu gue makin percaya gitu kan ya. Gue makin percaya bahwa buku ini itu benar-benar memberikan efek yang positif terhadap perkembangan psikologis atau juga perkembangan karir gue. Akhirnya mulai di tahun 2019 itu gue mencoba untuk mencatat gitu kan ya, mencatat keinginan perkembangan karir gue gitu kan. Dan waktu itu karena Indonesia Timur belum ada yang memegang untuk sales dan marketingnya, akhirnya gue memutuskan untuk menulis gue ingin mengambil bagian lebih di perusahaan AM di Indonesia. Di tahun 2019 tersebut gue dikasih kepercayaan untuk mengambil tanggung jawab Indonesia Timur. Terus juga di akhir tahun 2019 gue juga sudah merancang bahwa tahun 2020 adalah tahun yang spesial banget gitu kan, karena 2020 itu kayaknya tahun kembar. Terus juga Ryzen 9 pertama kali dikeluarkan, dan itu kayak menjadi inspirasi bahwa gue pengen banget ada 9 impian yang pengen gue capai di tahun 2020, dan gue menuliskannya itu di tahun 2019 akhir-akhir seperti itu. Dan untuk yang impian yang pertama dari ke-9 impian di tahun 2020 yang ingin gue capai itu adalah sepatu Air Jordan. Akhirnya gue bisa membelinya. Terus impian yang kedua adalah Samsung Note 9. Lagi-lagi karena angka 9 tersebut gue suka banget. Sebenarnya
Gue suka banget melihat review-review ponsel gitu kan ya. Dan tahun 2019 Samsung Note 9 itu merupakan salah satu ponsel yang cukup bagus gitu kan untuk kameranya, karena gue suka banget videografi. Karena kalau seumpama baterai dari Canon G7X Mark II gue habis, gue masih bisa memanfaatkan kamera dari ponsel. Akhirnya gue menulis Samsung Note 9. Dan beberapa waktu yang lalu juga gue membeli Samsung Note 9 itu second di harga Rp5.550.000, dan itu perjuangannya juga banget gitu kan. Setiap malam gue ngeliatin iklan di Tokopedia, harganya mulai dari 5.800.000, 5.700.000, 5.600.000. Akhirnya ada yang butuh duit dan dijual dengan harga 5.550.000. Gue review kameranya, gue coba untuk vlogging dan segala macam, dan gue cukup puas. Tetapi ceritanya nggak sampai di situ Samsung Note 9, karena waktu itu gue masih butuh uang, keuangan gue lagi buruk gitu kan ya. Gue harus menjual Samsung Note 9 tersebut untuk melangsungkan kehidupan. Dan gue tetap kekeh untuk mencari Samsung Note 9 dan menggunakannya sebagai daily driver. Akhirnya gue dapat di beberapa waktu lalu itu, dapat harga di Rp4.750.000. Tapi ada sedikit minusnya, yaitu LCD-nya ada kehijau-hijauan seperti itu. Dan gue sharing dengan salah satu bos gue juga, akhirnya diganti juga uangnya. Tapi setelah beberapa bulan gue pakai, Samsung Note 9 itu ternyata LCD-nya error dan harus diganti. Ya, Samsung Note 9 gue mengeluarkan uang 2.600.000 untuk ganti LCD-nya. Oke, dan untuk yang ketiga yang sudah gue capai dari 9 impian di tahun 2020 ini, itu adalah memiliki uang 50 juta. Jadi ceritanya di tahun 2019 kemarin itu sebenarnya gue juga mendapatkan jatah ke luar negeri, yaitu ke Korea gitu kan ya. Tetapi syarat dari pengurusan visanya, di rekening itu harus memiliki uang 40 juta rupiah minimal. Padahal waktu itu untuk sebelum pengurusan visanya, rekening gue dananya udah disuntik 40 juta gitu kan ya. Dia dipinjemin uang oleh bos gue 40 juta. Tetapi nggak tahu kenapa gue adalah yang terreject satu-satunya dari tim. Ya, akhirnya gue nggak pingin nanti kalau seumpama gue mendapatkan bonus lagi ke luar negeri dan membutuhkan visa yang memiliki persyaratan uang di rekening minimal adalah 40 juta, itu gue gagal lagi. Gue bersikeras untuk menabung untuk mendapatkan uang 50 juta. Akhirnya di kemarin ini, di tanggal 15 Juli, uang gue sudah terkumpul bener-bener 50 juta bulat. Jadi target atau juga impian yang ketiga di tahun 2020 ini sudah close. Dan untuk impian yang keempat gue di tahun 2020 ini adalah sedekah lebih banyak. Dan gue untuk sedekah biasanya itu di Yayasan Koin Langit, di mana yayasan ini bertanggung jawab untuk memberi bantuan dana kepada anak-anak yang kurang mampu supaya tetap melanjutkan sekolahnya. Jadi teman-teman kalau seumpamanya berminat ingin menyumbang untuk meneruskan cita-cita dari anak-anak yang kurang mampu, teman-teman boleh banget. Di sini akan gue kasih rekeningnya. Dan untuk impian yang kelima di tahun 2020 ini adalah liburan selama 9 hari. Dan baru tadi pagi aja gue mengajukan jatah cuti tahunan 9 hari, dan gue memilih
waktu itu di bulan Agustus bulan depan, karena di situ ada 3 hari kecepit yang bisa gue ambil dan gue bisa mudik ke Blora, karena mulai dari April, Mei, Juni, Juli ini gue sudah nggak bisa pulang ke Blora sama sekali. Terus untuk yang keenam, impian gue adalah bisa mencapai 50 kg berat badan gue. Karena biasanya berat badan gue itu kisarannya maksimal adalah di 47. Jadi kemarin itu setelah bulan puasa gue pengen banget bisa memiliki berat badan yaitu 50 kg dan stay di situ. Akhirnya gue mengkonsumsi pil Kiampi untuk menambah nafsu makan gue. Terus untuk impian gue yang ketujuh itu adalah bisa mencapai target 80%. Jadi teman-teman, kalau seumpama kita bekerja di suatu instansi, itu pasti memiliki target pribadi atau juga target yang diberikan oleh perusahaan kita. Dan perusahaan gue juga memberikan target gitu kan ya. Dan gue rasa memang targetnya agak besar. Jadi gue memilih untuk berusaha atau juga melakukan sebaiknya dan juga melakukan effort lebih. Dan gue ngeliat data, jadi untuk performa terbaik gue itu adalah di tahun 2019 di kuartal 3 gue bisa mencapai 76% dari target gue. Makanya gue berusaha untuk menaikkan jadi 80% di tahun 2020. Dan untuk mencapai target tersebut sebenarnya gue udah ngelakuin banyak hal gitu kan ya. Mulai dari marketing yang gila banget. Jadi mulai dari November 2018 sampai dengan April 2020 kemarin itu gue hampir tidak libur gitu kan ya, karena gue jalan di event-event komunitas-komunitas di kota-kota yang memang memiliki event untuk komunitasnya seperti itu. Dan gue nggak ngerasa bahwa itu terbebani, karena dari jalan-jalan tersebut, kerja tersebut, gue bisa jalan-jalan ke berbagai kota, terus juga refreshing, ketemu dengan orang baru, dan juga gue berusaha untuk mencapai target 80% gue. Terus kalau seumpama udah capai target 80%, tentunya target atau juga impian yang ke-8 adalah bisa naik gaji. Dan untuk yang terakhir, yaitu impian gue di tahun 2020 yang ke-9 adalah bisa membeli tanah. Karena tahun 2020 ini adanya virus corona, akhirnya bonus untuk keluar negeri dipending, diundur gitu kan ya. Dan uang 50 juta gue nggak kepake dong ya. Dan gue pengen banget untuk uang tersebut ini bisa gue jadikan tanah supaya bisa ada investasinya seperti itu. Nah, segitu aja sharing gue mengenai 9 impian di tahun 2020. Tentunya semua itu harus kita usahakan, bukan hanya kita pikirkan saja. Kalau seumpama teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa kalau seumpama kita punya impian, kita harus bekerja keras untuk membuat impian itu terwujud. Dari ke-9 impian tersebut, gue udah mencapai 6. Jadi tinggal ada 3 aja yang belum kesampaian, dan gue masih punya waktu sampai dengan akhir 2020. Dan gue optimis banget gitu kan, karena gue percaya dengan berdoa, kerja keras, dan berusaha, maka ke-9 impian gue di tahun 2020 ini akan terkabul semuanya. Sampai jumpa di tahun 2021 impiannya. Bye!